Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ivan dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Risma Ayuningsih, Dea Fitri Cahyati, Alwi, Ayu, Safa, dan saya Rudi Kurniawan. Eee, se pe kelompok kami akan mempresentasikan tata kelola IT dengan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Yang pertama, apa sih tata kelola IT? Tata kelola IT menyediakan sebuah struktur yang berguna untuk menghubungkan IT resources, IT proses, dan informasi yang dibutuhkan baik bagi strategi dan tujuan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang bertanggung jawab atas tata kelola IT menurut Sayekti DKK tahun 2020 mengungkapkan bahwa tata kelola teknologi informasi merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi atau dari pihak direksi dari sebuah perusahaan yang terdiri atas pemimpin, proses organisasi, dan struktur yang memastikan akan mendukung dan memperluas strategi juga tujuan perusahaan. Bagaimana peranan tata kelola IT bagi perusahaan? Tata kelola IT tidak hanya difungsikan sebagai pendukung atau support, tetapi juga menjadi bagian atau penentu kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, tata kelola IT juga sangat berperan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alwi. Tata kelola Tata kelola IT membutuhkan suatu kerangka kerja atau framework. Fungsi kerangka kerja atau framework kerangka kerja berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis suatu organisasi dengan hasil berupa temuan-temuan yang memberikan rekomendasi-rekomendasi. Standar dan framework tata kelola IT. COBIT, ITAL, CMII, CMMI, PMBOK, Prince, ISO atau IEC 20000, ISO 21500, ISO atau IEC 38500, TOGAF, ISO atau IEC 27001. Information Technology Infrastructure Library atau ITIL adalah konsep untuk menerapkan best practice di dalam manajemen layanan IT. ITIL berfokus pada di dalam manajemen layanan IT karena mudah diadaptasi dan memenuhi standar. Manajemen layanan ITIL adalah konsep best practice yang diterapkan di dalam layanan teknologi informasi agar konsumen puas dengan strategi perusahaan. Model ITIL bisa dilihat sebagai contoh berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Framework ITIL lebih terfokus ke arah bagaimana memanajemen penerapan sistem informasi dalam organisasi. Dalam mengaudit sistem informasi framework ITIL dapat memberikan gap analisis yang dihasilkan dari temuan hasil audit dalam pencapaian penerapan teknologi informasi dalam menjalankan kinerja atau kualitas pelayanan. Kemudian framework ITIL dalam audit sistem informasi dan sistem teknologi dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis, sistem informasi, dan teknologi informasi. Kemudian, proses dalam manajemen layanan ITIL yang dibutuhkan yaitu proses kegiatan yang dirancang untuk mencapai suatu hasil spesifik di mana di dalamnya dibutuhkan sebuah peran, tanggung jawab, tools, dan kontrol yang baik agar dapat memberikan sebuah hasil. Kemudian untuk karakteristiknya itu sendiri harus dapat diukur dan dapat memberikan hasil yang spesifik. Yang bertanggung jawab pada ITIL proses yaitu service owner. Service owner adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah layanan teknologi informasi serta atas peningkatan dan pengelolaan terhadap layanan teknologi informasi ini. Kemudian proses owner yang bertugas untuk memastikan sebuah proses sudah sesuai dengan tujuan dan bertanggung jawab atas hasil dari proses tersebut. Kemudian membantu dalam proses perancangan, dokumentasi, dan juga monitoring.
ITIL Service Management Lifecycle terdiri dari service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Berikut ini adalah proses dari ITLS Service Lifecycle Management. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safa. Yang pertama, ada service strategi. Tujuannya adalah untuk mengubah cara manajemen layanan agar berpikir dan bertindak secara strategis, serta membantu layanan ini menjadi sebuah aset dari suatu perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam service strategi seperti perspektif yang membantu menjelaskan visi, posisi yang membantu memperjelas di mana sebuah perusahaan atau penyedia layanan akan bersaing, rencana yang membantu penyedia layanan mencapai visinya, dan pola yang membantu untuk menemukan pola khas untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada proses dalam tahap service strategi. Yang pertama ada demand management, yaitu adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu penyedia layanan memperkirakan seberapa besar permintaan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan sehingga penyedia layanan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Yang kedua ada service portfolio management, adalah gudang inti setiap informasi tentang layanan dalam suatu organisasi yang juga menginformasikan tentang komitmen serta investasi yang dilakukan oleh penyedia layanan di seluruh pelanggan. Kemudian yang ketiga ada financial management, yaitu adalah aktivitas seperti budgeting, accounting, chargeback, dan demand modeling yang bertujuan untuk mengontrol dan memenuhi kebutuhan keuangan penyedia layanan atau perusahaan. Yang keempat ada business relationship management, yaitu adalah untuk memelihara hubungan antara penyedia layanan atau perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian yang kedua ada service design. Tujuannya adalah untuk membantu merancang sebuah layanan agar bisa menjadi efektif dan efisien sehingga hanya memerlukan sedikit perbaikan selama sebuah siklus berlangsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini seperti arsitektur teknologi dan manajemen, proses dan metode, peran dan kemampuan, serta solusi yang diberikan. Proses dalam tahapan ini antara lain adalah service catalog management, service level management, supplier management, capacity management, availability management, IT service continuity management, information security management, dan design coordination. Intinya, seluruh proses dalam tahapan ini bertujuan untuk menyediakan informasi untuk desain solusi layanan yang baru maupun sebuah perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu. Baik, yang ketiga ada service transition. Tujuannya adalah memastikan bahwa apa yang sudah dirancang bisa direalisasikan dengan baik, serta memberikan petunjuk dalam transisi sebuah layanan termasuk rilis perencanaan, pembuatan, pengujian, pengevaluasian, dan deployment. Lalu proses dalam tahapan service transition dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada proses yang berfokus dalam aktivitas tahapan service transition seperti charge management yang bertujuan untuk penerapan perubahan agar memenuhi kebutuhan bisnis, service, dan configuration management yang bertujuan untuk menyediakan model dan infrastruktur sebuah layanan dan menghubungkan berbagai komponen yang diperlukan, serta knowledge management yang bertujuan memastikan serta meningkatkan kualitas terhadap sebuah layanan. Yang kedua ada proses yang berfokus pada tahapan ini sendiri, yaitu transition planning dan support, yang bertujuan untuk mengkoordinasi sebuah transisi dan rilis and deployment management untuk mengontrol dan meminimalisir dampak akibat merealisasikan suatu layanan baru maupun perubahan di tengah-tengah siklus yang sedang berjalan. Selanjutnya yang keempat ada service operation. Tujuannya adalah membantu penyedia layanan dalam penyampaian layanan IT yang efektif dan efisien, sehingga menjaga kepuasan serta kepercayaan pelanggan. Proses dalam tahapan service operation ini antara lain, yang pertama ada event management,
yang bertujuan untuk memantau seluruh proses berjalan normal dan kemungkinan kondisi yang tidak diinginkan. Yang kedua ada insiden manajemen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah gangguan layanan agar tidak terlalu berdampak pada bisnis. Yang ketiga, problem manajemen yang bertujuan untuk menganalisis penyebab utama sebuah insiden dan menyelesaikan masalah akibat insiden tersebut. Yang keempat ada request fulfillment yang bertujuan untuk menangani permintaan layanan. Yang kelima, akses manajemen yang bertujuan untuk memberikan otoritas terhadap pengguna layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Continual Service Improving. Tujuannya adalah mengidentifikasi, menentukan, dan mengimplementasikan hal-hal yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kualitas sebuah layanan. Berikut ini ada beberapa contoh perusahaan pengguna ITIL. Yang pertama ada Microsoft, IBM, Walt Disney, Honda, HP, dan Telkomsel. Kesimpulannya, dari secara keseluruhan, kerangka kerja ITIL dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun langkah-langkah operasional agar keberlangsungan layanan IT dapat berfungsi dengan baik. Kerangka kerja ITIL memiliki fokus pengembangan tata kelola IT khususnya dalam layanan IT service dan sangat tepat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sebuah tata laksana karena sifatnya yang best practice dan memiliki library yang terinci untuk mengembangkan langkah-langkah di dalam suatu prosedur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.